Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ngaso kita kali ini membahas tentang kentut. Bagi saya kentut itu bisa hanya sesuatu yang sepele, tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang besar. Saya anggap sepele karena kentut itu ya hanya kentut. Angin yang sering keluar dari dubur kita yang mengeluarkan bau yang kurang sedap, atau bunyi yang kadang kita mentertawakannya karena bunyinya lucu. Makanya ada yang menawarkan kalau kentut kita ingin busuknya menyengat, ya busuknya luar biasa, katanya banyak memakan makanan yang mengandung sulfur atau belerang seperti telur, bawang merah, bawang putih, daging merah, atau asparagus, atau ikan laut. Itu bisa membuat kentut kita semakin busuk. Atau kalau kentut kita bunyinya ingin nyaring, katanya seringlah memakan makanan yang mengandung kacang-kacangan. Siapa tahu, silakan kalau ada lomba kentut dan kriterianya adalah yang paling busuk baunya atau yang paling nyaring bunyinya, ikutilah anjuran makanan-makanan tadi. Tetapi saudaraku, kentut juga bisa menjadi sesuatu yang besar. Karena pertama, banyak ahli kesehatan yang melarang kita sering-sering menahan kentut. Orang yang sering menahan kentut bisa mudah terserang berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan lambung. Ya, bisa kena wasir, bisa kena peradangan usus, bisa kena pencernaan lambung dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita dilarang menahan kentut. Kalau ingin kentut, kentut saja. Kedua, kentut juga bisa saya anggap sebagai sesuatu yang besar karena dari 4 mazhab yang dikenal dalam kalangan umat Islam, 3 imam mazhab itu menyatakan kalau ada orang yang sholat menghadap Allah kemudian kentut, maka sholatnya batal, sehingga dia harus berhenti dari sholatnya. Bayangkan, kita sedang menghadap Allah yang maha besar dengan penuh khusyuk, dengan penuh konsentrasi, gara-gara bunyi kentut kita meskipun kecil, tut, itu bisa membatalkan sholat kita. Mungkin ada yang menganggap, wah itu berarti ajaran Islam kok mengada-ada ya, masa gara-gara kentut sampai segitunya. Tapi mari kita rasionalkan masalah ini. Jangankan menghadap Allah yang maha besar, Tuhan, Raja di Raja kita, ketika kita menghadap pimpinan kita saja di kantor, atau katakanlah ada seorang menteri yang menghadap presiden, tiba-tiba lagi asik ngobrol, lagi melaporkan sesuatu, tiba-tiba ingin kentut, pasti dia akan tahan kentutnya. Kenapa? Karena dia takut kalau kentutnya sampai keluar, nanti mengeluarkan bau busuk atau bunyi yang membuat tersinggung presiden atau tersinggung pimpinan kita. Makanya pasti dia tahan. Ya, malah bisa jadi gara-gara kentut itu, apa yang ingin kita sampaikan, yang kita laporkan, hal-hal yang pentingnya luar biasa, kemudian menjadi buyar semua gara-gara kentut saja. Berarti ini kan kentut juga berurusan dengan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita untuk menyikapi kentut ini? Yang pertama, Nabi melarang kita mentertawakan orang kentut atau mentertawakan kentut. Ila mayat haku ahadukum mimma yaf'al, kata Rasul, kenapa kalian kadang suka sekali mentertawakan kentut yang padahal kalian juga mengalaminya, sering mengalaminya. Bahkan dalam kitab Sunan Turmuzi, ya, syarah Sunan Turmuzi, itu disebutkan kebiasaan orang jahiliyah itu adalah mentertawakan kalau mendengar suara kentut. Hati-hati, makanya kita tidak boleh mentertawakannya ketika kita mendengar suara kentut. Kemudian yang kedua, Rasul juga mengajarkan kepada kita, idza ahdatsa ahadukum fi sholatihi falyakhudh bi anfihi thumma liyansharif. Ketika seseorang mengeluarkan hadas, salah satunya kentut di dalam sholatnya, maka hendaklah ia menutup hidungnya kemudian keluar dari sholat. Nah, ini memperkuat pendapat 3 imam mazhab tadi, bahwa sholat kita menjadi rusak gara-gara kentut. Tetapi juga ini ya berlaku untuk yang sholatnya sendirian, yang menjadi makmum, bahkan sekalipun menjadi imam, itu tetap
ketika mau kentut atau sudah kentut, terlanjur keluar kentutnya, segeralah tutup hidung baru keluar. Dan nanti imamnya diganti oleh makmum yang ada di belakangnya persis untuk melanjutkan sholatnya. Tidak usah mengulangi sholatnya, tetapi dilanjutkan rakaat yang belum dilaksanakannya itu. Nah, kalau sholat berjamaah seperti ini kan sering dijadikan miniatur dalam kepemimpinan. Makanya ya biasa orang mengibaratkan kepemimpinan itu yang harmonis adalah ketika imamnya ruku, makmum ikut ruku, imam sujud, makmum ikut sujud. Pokoknya apa yang diperintahkan oleh imam itu ikut. Tetapi bagaimana kalau imamnya itu bermasalah? Seperti dalam sholat itu, ketika dia mau buang hadas atau kentut, maka sang imam juga harus legowo keluar dari jamaah sholat. Ya, ini sebenarnya banyak kasus di luar negeri itu justru diamalkan oleh para pemimpin di luar negeri yang ketika kepemimpinannya itu merasa kotor, merasa ada sesuatu yang tidak beres, dia mengundurkan diri. Ya, katakanlah sesuatu yang tidak beres itu kalau diibaratkan dalam sholat itu seperti kentut tadi. Yang diantaranya ya, ada Menteri Ekonomi Jepang bernama Akira Amari, itu dia mengundurkan diri dari menterinya, dari jabatannya sebagai menteri, karena merasa malu ada anak buahnya yang korupsi. Ada juga Menteri Pendidikan Jerman bernama Annette Swan, itu dia mundur dari kursi menterinya hanya karena melakukan plagiarisme ringan. Dan yang paling spektakuler adalah Michael Bates, Menteri Utama Inggris, yang mundur dari jabatan menteri utamanya gara-gara apa? Gara-gara dalam satu rapat dia terlambat datangnya, 1 menit terlambat. Kemudian dia minta mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai menteri utama di Inggris. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana dengan pejabat di negara kita? Silakan Anda amati sendiri. Apakah ada yang gentle kalau sudah melakukan kesalahan, jadi imam kemudian kentut dan langsung tutup hidung, lengser ke prabon keluar, ataukah pura-pura tidak kentut terus menahan kentut, atau bertahan dengan kedudukannya meskipun banyak kesalahan, atau ada yang lebih parah, sudah ketahuan bahkan sudah divonis masih terus bertahan mengaku tidak bersalah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.